tahu ini memang judulnya ampas ya, judulnya ampas. Artinya sebenarnya kandungan nutrisinya juga nggak tinggi-tinggi banget. Kandungan nutrisinya nggak tinggi-tinggi banget. Hanya saja ampas tahu ini walaupun aromanya kita itu nggak seneng nyium, karena aromanya memang aduhai gitu. Tapi bagi kambing, domba, bahkan sapi, ini teman-teman, ini dia tuh seperti narkoba. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-temanku semuanya. Terima kasih karena selama ini teman-teman sudah berkenan menyaksikan video-video kami ya. Semoga video kami bermanfaat. Teman-teman, pada video kali ini ada hal sederhana yang mau saya bahas lagi mengenai sebenarnya di lingkungan kita itu banyak alternatif pakan loh untuk ternak kambing domba. Jadi eh, alternatif pakan ini eh, memang bersumber dari hasil-hasil pertanian misalnya gitu ya. Oke, apa saja sih yang bisa ini ya, yang bisa dimanfaatkan, yang bisa kita kelola dengan baik, yang nanti bisa menjadi alternatif pakan. Karena sebentar lagi kan musim kemarau nih. Akhirnya kita harus pinter-pinter teman-teman, pinter-pinter mengolah sumber daya di dekat kita masing-masing sebagai sumber pakan. Ya, oke. Nah, kalau ini teman-teman misalnya ada hidup di kampung gitu. Wah, ini banyak banget ini eh, sumber-sumber pakannya. Misalnya dari limbah tukang tahu. Nah, itu bisa pakai ampas tahu, teman-teman. Nah, ampas tahu ini memang judulnya ampas ya, judulnya ampas. Artinya sebenarnya kandungan nutrisinya juga nggak tinggi-tinggi banget. Kandungan nutrisinya nggak tinggi-tinggi banget. Hanya saja ampas tahu ini walaupun aromanya kita itu nggak seneng nyium, karena aromanya memang aduhai gitu. Tapi bagi kambing, domba, bahkan sapi, ini teman-teman, ini dia tuh seperti narkoba. Benar-benar sangat disukai kambing, domba, sapi, bahkan babi ya. Unggas juga suka. Ini ampas tahu. Nah, menjelang kurban seperti ini pasti yang namanya pemain-pemain sapi, wah itu sudah bom-boman eh, booking tukang tahu supaya mereka dapat ampas tahunya. Jadi ampas tahu ini kalau menurut saya fungsinya untuk pemacu gairah makan. Nah, gitu. Untuk pemacu gairah makan. Karena balik lagi teman-teman, ampas ya, judulnya ampas tahu. Pasti ampas tahu berbeda dengan kandungan nutrisi kedelainya, pasti beda lah gitu. Ya logikanya gini lah, satu ember ampas tahu itu kandungan nutrisinya kalau kalau saya ya itu paling cuman setara dengan 2 genggam kedelai gitu ya kan. Tapi kan kadang-kadang kita itu masih berpikiran, wah saya lebih seneng ngasih pakan ya jumlahnya banyak gitu ya kan. Ya ini kalau ngomongin kandungan nutrisi memang seperti itu teman-teman. Tapi kalau ngomongin untuk menambah nafsu makan itu memang sangat-sangat ini ya, luar biasa lah gitu untuk ampas tahu. Oke teman-teman, kemudian
ampas kedelai tempe. Nah, ini bagi yang dekat produsen tempe, teman-teman. Jadi kulit ari kedelai yang terlepas dari sesudah kedelainya diproses gitu, itu bisa dikumpulkan dan kemudian diberikan. Nah, air kedelainya juga bagus, teman-teman, air kedelainya. Nah, ini ya teman-teman, kandungan nutrisinya malah masih agak tinggi ya. Jadi nanti ngeceknya gini, kalau teman-teman memberikan kulit kedelai atau air kedelai itu nanti biasanya urinnya pesing. Jadi kalau urinnya pesing itu memang salah satu indikasi proteinnya tinggi gitu, teman-teman. Jadi teman-teman ngasihnya nggak perlu terlalu banyak. Jadi cukup ala kadarnya aja gitu. Yang penting kalau ada ya dikasih gitu. Karena kan memang produksinya tidak banyak itu. Nah, lanjut ya teman-teman. Ampas kelapa, teman-teman. Nah, ampas kelapa ini biasanya dihasilkan dari tukang kelapa ya. Nah, ampas kelapa ini memang hasil parutan. Hasil parutan, kelapa diparut, kemudian diambil santannya, akhirnya adalah ampasnya. Nah, ampas kelapa ini kalau bisa segera dikasih, soalnya dia nanti, kalau istilah Jawa itu namanya tengik, teman-teman. Jadi baunya nggak enak gitu. Nah, ampas kelapa ini ada temannya, teman-teman. Ada temannya. Nah, temannya ini malah agak mending ya, menurut saya ya, kandungan nutrisinya. Yaitu ini teman-teman, kupasan kulit kelapa. Jadi kan biasanya ibu-ibu itu kalau beli di pasar minta yang namanya kelapanya minta dikupas supaya putih gitu. Jadi supaya ampasnya nanti putih gitu, supaya parutannya putih. Nah, ini kupasannya ini bisa, teman-teman, untuk makan. Oh, itu malah malah doyan banget, doyan banget. Itu di pasar kan cuma dibuang-buang, dibuang-buang. Di tukang kelapa juga cuma dibuang-buang ya. Oke, ini ampas-ampasan, teman-teman. Ada lagi ampas ampas lagi, teman-teman, yaitu ampas singkong, teman-teman. Nah, ampas singkong itu biasanya disebutnya onggok singkong. Kalau di Lampung itu wah, surganya ampas singkong lah kalau di Lampung. Tapi Lampung, Pati, Wonogiri itu setahu saya surganya ampas singkong. Nah, ini balik lagi, teman-teman. Ini sari patinya tapioka. Jadi sisaan. Jadi ampasnya. Nah, ini lebih kepada karbohidratnya, teman-teman. Nah, bagi daerah yang nggak ada pabrik pabrik pengolahan tapioka, memang agak susah ya cari ampas singkong, onggok singkong. Nah, onggok singkong ini kadang harganya bahkan bisa mendekati harga singkong. Iya, teman-teman. Cuman onggok singkong ini relatif teman-teman, relatif lebih tidak beracun dibandingkan kulit singkong maupun singkongnya langsung gitu. Apalagi kalau yang sudah kering gitu. Nah, itu memang kandungan racunnya sudah agak sedikit. Nah, selain onggok singkong, ada lagi kulit singkongnya ya, teman-teman. Kulit singkong itu sifatnya untuk kenyang-kenyang lah, untuk pengenyang. Hanya saja tidak boleh sembarangan ngolahnya karena kandungan racunnya top banget. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Bisa dicuci bersih, kemudian difermentasi. Fermentasinya pun harus minimal 21 hari, tidak boleh asal-asalan. Terkhusus ini kulit singkong. Kalau mau lebih aman lagi, dicuci bersih, kemudian dijemur kering banget, teman-teman, sampai kering banget. Nah, ketika kering banget itu nanti tinggal dilembutkan. Nah, itu tinggal dicampurkan, itu kandungan racunnya sudah minim. Nah, termasuk ini juga, teman-teman, pucuk dan pongkol singkong. Nah, kalau pucuk dan pongkol singkong ini harus dicoper dulu,
dicuci, dicoper dulu, nanti diproses dulu fermentasi atau dikeringkan dulu gitu. Pokoknya kalau kalau ngobrolin soal singkong, hati-hati, hati-hati. Bagi yang kambing, domba, sapinya sudah terbiasa makan singkong, mungkin tidak jadi soal. Nah, kalau mau repot lagi ada caranya teman-teman, tapi repot ya. Cuman bagi teman-teman yang peliharanya di bawah 10 ekor, mungkin nggak begitu berasa ya, yaitu direbus. Nah, kalau direbus udah, jadi nggak perlu sampai mendidih banget gitu, nggak. Yang penting ada air rebusannya sudah ada gelembung satu duanya, oh itu udah. Nah, angkat, tiriskan, dinginkan, kasihkan. Itu juga dogoh banget. Apalagi kalau dicampur dengan sedikit ampas tahu, narkobanya itu, top banget tuh. Nah, ini limbah-limbah. Terus ada lagi teman-teman, limbah kulit buah. Nah, limbah kulit buah misalnya ya, kulit semangka itu bisa, kulit melon bisa, kulit alpukat, kulit nangka. Kulit nangka ini kan banyak, kulit nangka. Kulit nangka itu baik nangka muda, nangka muda biasanya dari tukang sayur ya. Terus kalau nangka matang itu dari tukang nangka. Ini sangat-sangat disukai kulit nangka. Kulit nangka itu kaliumnya tinggi teman-teman. Terus ada kulit pisang. Nah, kulit pisang biasanya dari limbah ini ya, tukang gorengan, tukang sele gitu. Itu kulit pisang. Terus kalau kulit semangka, kulit melon tadi bisa dari tukang catering atau tukang buah atau tukang rujak gitu teman-teman. Terus apalagi ya yang banyak-banyak agak besar itu. Kalau kulit yang dari sayur-sayuran, misalnya kayak kulit dari labu siam itu, oke banget lah. Oke, timun segala macam, apalagi tomat, sortiran, terong, wes, ludes itu, ludes. Nah, kadang-kadang gini ya teman-teman. Petani-petani itu kan kadang-kadang ada produk yang tidak masuk kualifikasi pasar karena bentuknya jelek satu, yang kedua bentuknya kecil, atau ketiga adalah kegedean teman-teman, kegedean. Misalnya terong, wah terongnya kegedean itu juga nggak masuk pasar. Atau terongnya kekecilan, kecil gitu, itu juga nggak. Atau terongnya bengkok-bengkok, itu juga nggak masuk pasar. Nah, atau parenya kegedean gitu, itu juga susah dijualnya. Ya, hal-hal inilah nanti yang bisa kita tampung ya udah sini di store ke saya. Wah, itu kalau dikasih ke ternak itu luar biasa kandungan nutrisinya, teman. Itu top banget kandungan nutrisinya. Nah, termasuk kulit sukun. Nah, kulit kulit buah sukun, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sore-sore mau goreng sukun, kulitnya jangan dibuang, tapi dikasih ke wedhus kan. Apalagi kalau sukun Bangkok ya, wah top itu. Eh, apa namanya? Sortiran jambu kristal, sortiran pepaya yang gede-gede atau pepaya yang malah kecil-kecil, wah ya ludes, ludes teman-teman, ludes itu, ludes semua dimakan sama kambing, domba maupun sapi. Apalagi ya, coba saya ingat-ingat sebentar. Jadi ini hanya di sekitar kita aja teman-teman ya, di sekitar kita. Kalau teman-teman mau action lah, kalau mau action ini banyak kok sebenarnya, banyak. Dan kalau ternyata bisa didapatkan rutin, walaupun wah ada mas, kulit melon itu ada, tapi tidak banyak, paling satu hari cuma satu kresek. Ya udah satu kresek diambil aja, yang penting bisa rutin. Oh ada mas, kulit pisang kepok, karena di depan itu ada tukang gorengan yang goreng pisang kepok, udah didapatkan secara rutin, tidak apa-apa. Jadi kambing, domba, sapi kalau diberikan pakan tambahan walaupun sedikit tapi rutin ya, catatannya adalah tapi rutin, itu efeknya baik. Akan menjadi tidak baik kalau ketika ada diberikan banyak, habis itu nggak adanya panjang gitu. Nah ini malah kurang bagus.
bagusnya adalah sedikit-sedikit tapi rutin terus. Nah, ini malah yang baik. Oke, teman-teman. Jadi eh, sebelum teman-teman berpikir jauh soal pakan konsentrat, pakan beli, segala macam, monggo, ayo saya ajak teman-teman untuk menggali potensi sekitar kita dulu. Jadi ketika ada potensi di sekitar kita, kita manfaatkan dulu. Nah, logikanya gini teman-teman. Kalau teman-teman tidak menemukan potensi itu di sekitar kandang teman-teman, dan ternyata pakan hijauan teman-teman itu masih belum begitu bervariasi, akhirnya kebutuhan kambing, domba maupun sapinya kan disupport pakai konsentrat, kan gitu. Ketika teman-teman itu ternyata di sekitar itu banyak, atau teman-teman menemukan sumber-sumber pakan tambahan, artinya pemberian konsentratnya kan bisa dikurangi. Dan bahkan ketika pakan tambahannya itu bervariasi dan teman-teman tidak dalam posisi tertarget waktu untuk penggemukan dan sebagainya, ini tidak pakai konsentrat juga tidak apa-apa kok. Kok bisa gitu mas? Nah di hutan itu gimana? Nah misalnya teman-teman nggak jauh, jarak 500 meter itu ada penggilingan padi. Nah akhirnya kan bisa dapet tuh bekatulnya. Oh ternyata ini ini saya lagi praktek ya teman-teman. Saya lagi praktek, iseng aja ini. Saya praktek pakai 100 kilo teman-teman. Jadi ceritanya Alek laporan, Mas, kemarin ada orang jual padi, tapi padinya itu kena angin terus kerendam air. Padinya kan agak-agak hitam. Saya bilang, wes dibeli terus diseleb, terus seberasnya pun saya jadikan tepung teman-teman. Jatuhnya kok masih murah ya. Nah, hal-hal yang kayak gini yang ada kok di masyarakat itu. Nah, bagaimana kalau teman-teman tinggalnya di kota? Nah, kalau tinggalnya di kota ya malah lebih gampang toh ngaritnya toh ya. Ngaritnya ya dari limbah warung nasi Padang itu kan ada batang-batang singkong, ada kemudian kalau di pasar, wah kalau di pasar ya pol banyak ya. Teman-teman tinggal bilang, wes bang, tak booking ini limbahnya gitu, terus nyiapin kantong-kantong gitu, alah udah malah ngaritnya ke pasar teman-teman, ngaritnya ke pasar sama ke warung makan, itu isinya malah luar biasa. Wes wong ora beli sentrat itu, wes cukup, Kalau sekedar hidup ini ya hidup jangka panjang itu sudah cukup. Terkecuali teman-teman memang ngejar target ya, misalnya mau produksi susu untuk 3 liter 4 liter, ini juga harus ada pakan tambahannya yang memang lebih dominan untuk menghasilkan susu gitu. Tapi kalau teman-teman saya mau breeding santai mas, yang penting sehat, panjang umur, dombane, kambingnya umurnya bisa 8 tahun, 10 tahun, pakai pakan yang dari sekitar kandang saya ya pakai cara saya tadi kan gitu. Tapi kalau mas saya mau target penggemukan 2 bulan, ya teman-teman jangan muter-muter ke sekitar. Wes teman-teman pakainya pakan kering. Nah karena kan tertarget waktu. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa mari teman-teman kita gali potensi di sekitar kita. Apa yang bisa kita manfaatkan secara baik untuk ternak kambing, domba, ataupun sapi kita manfaatkan selama itu membawa manfaat bagi kita. Terima kasih teman-teman, sukses selalu untuk kita semua. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga tayangan-tayangan kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa, kalau teman-teman pengen menyaksikan video-video lain, silahkan scroll ke bawah. Itu ada banyak-banyak video. Silahkan nanti barangkali ada informasi yang teman-teman butuhkan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Amin.